Dari hasil pembelian Huawei Watch Fit 4 kemarin, gue tuh dapat bonusan ya, berupa TWS Huawei FreeBuds SE2 dan dapat juga spesial gift, yaitu semacam botol minum yang disebut Sports Kettle. Untuk itu di video kali ini kita akan bahas produk bonusan ini ya, terutama di sini kita akan bahas soal Huawei FreeBuds SE2. Karena kalau gue lihat komentar-komentar kalian, beberapa ini ada yang masih belum tahu ya untuk cara konekin TWS ini. Terus ikutin video ini ya, kita akan ngomongin TWS Huawei FreeBuds SE2. Gua tuh kayaknya baru kali ini ya beli gadget yang sampai dapat bonus kayak gini. Apalagi bonusnya ini ada dua kan, TWS Huawei FreeBuds SE2 dan Sports Kettle. Waktu itu gua pernah beli Huawei Band 10 sama juga itu pas awal-awal launching. Tapi sayangnya waktu itu gua nggak dapat bonus kayak gini sih. Dan gua tentunya seneng banget ya dapat TWS FreeBuds SE2 ini karena gua belum pernah nih nyobain TWS yang agak premium. Apalagi kan ini dari brand gede ya, dari Huawei gitu. Meskipun gua bukan pecinta audio banget, tapi sebenarnya TWS ini sering gua pakai ya. Terutamanya sih kalau gua sendiri, gua sering pakai untuk nonton anime. Jadi pas awal produknya ini sampai, gua langsung pakai ya untuk TWS FreeBuds SE2 ini. Dan gimana pendapat gua soal TWS ini? Untuk itu, let's go kita masuk ke pembahasannya. Oke, untuk yang pertama, gua akan tunjukin dulu untuk experience unboxingnya ya. Jadi ini dia untuk penampakan boxnya. Dan kalau gua lihat-lihat ya, untuk boxnya ini mirip kayak boxnya Huawei Watch Fit 4. Lihat guys, untuk warna tulisannya, warna logonya mirip ya, ada aksen warna emas kayak gini. Gua nggak tahu ya, ini mungkin juga salah satu alasan kenapa TWS Huawei FreeBuds SE2 ini jadi produk bonusan untuk Huawei Watch Fit 4 karena mirip-mirip ya. Lalu di bagian belakang boxnya, di sini tertulis beberapa fitur unggulannya ya. Kayak misal di sini playback yang bisa sampai 40 jam. Ini harusnya bareng charging case-nya ya. Tapi kalau TWS-nya di sini tertulis di sekitaran 9 jam. Lalu di sini pun katanya bobotnya ringan, bentuknya compact. Lalu di sini pun udah ada rating IP54, jadi ini harusnya udah tahan cipratan air dan debu. Dan di sini untuk Bluetooth-nya udah yang Bluetooth 5.3. Ya, ini bisa kalian baca sendiri ya untuk beberapa fiturnya. Oke, kita unboxing untuk boxnya ya. Kita buka dan tarik ininya. Lalu di sini kita akan disambut dengan TWS Huawei FreeBuds SE2 yang lagi terbungkus plastik seperti ini. Kita buka dari plastiknya dan ini dia TWS-nya beserta dengan charging case-nya. Untuk kelengkapan paket pembeliannya, yang pertama di sini kalian akan dapat kabel charger USB-A to Type-C. Kabelnya ini pendek gini ya, dan kualitas kabelnya sebenarnya yang biasa aja sih. Lalu kita juga di sini akan dapat paket dokumen berupa kartu garansi dan manual book. Jadi cuma segini aja ya untuk paket pembeliannya. Ada TWS beserta charging case-nya, ada kabel charger USB-A to Type-C, dan ada juga paket dokumen. Nah, ini dia untuk produk utamanya, yaitu TWS Huawei FreeBuds SE2. Untuk penampakan TWS-nya, di sini untuk bentuk charging case-nya ini mirip kayak bentuk AirPods ya. Kalau kalian browsing ini emang mirip-mirip kayak bentuk AirPods gitulah. Desain kayak gini sebenarnya kalau sekarang udah pasaran ya. Karena dari brand lain pun suka pakai desain yang seperti ini. Untuk detailnya di sini tuh di bagian depan ada tulisan Huawei, lalu di bagian depan bawahnya di sini tuh ada LED indikator. Dan di bawah charging case-nya di sini tuh ada port Type-C untuk ngecas. Yang gua rasain build quality dari TWS ini udah cukup solid ya, jadi bukan yang kopong gitu untuk charging case-nya. Serta magnetnya ini udah kuat ya, jadi pas kalian buka tutup untuk charging case-nya, ini berasa lebih enak, berasa lebih pasti gitu. Untuk TWS-nya, di sini tuh tipe yang half in ear ya, jadi di sini kalau kalian masukin ke telinga, suaranya ini gak akan mendem 100%. Jadi masih terdengar lah suara-suara yang ada di sekitar. Dan ini pun untuk bentuk TWS-nya yang ada tangkainya. Lalu di bagian bawah tangkai TWS-nya ini terdapat pin magnetik buat ngecas dan juga ada lubang mic. Jadi ini harusnya udah bisa kalian pakai nelpon ya, karena udah ada lubang mic-nya. Lalu TWS Huawei FreeBuds SE2 ini udah disertai juga touch sensor ya, dan touch sensornya ini ada di bagian atas dari tangkai TWS-nya. Jadi di bagian belakang gitulah. Ini gua suka sih, karena nggak akan kepencet-pencet ya. Jadi kalau kalian mau kontrol musik ataupun mau angkat tutup telepon, bisa langsung lewat TWS-nya. Untuk ketahanan baterainya, sebenarnya gua sendiri belum tes secara
secara khusus ya. Tapi kalau klaim dari Huawei, baterainya ini mampu bertahan hingga 40 jam pemakaian. Tentunya ini dengan charging case-nya. Tapi kalau untuk TWS-nya sendiri, tanpa charging case, dengan baterai yang full, itu mampu bertahan hingga 9 jam. Jadi, harusnya sih cukup ya untuk pemakaian sehari-hari. Atau nih, kalaupun kalian lagi buru-buru dan baterai TWS-nya ini habis, kalian bisa charge 10 menit dan kalian bisa pakai selama kurang lebih 3 jam. Kalau kalian lagi mepet pun, ngecas 10 menit bisa dipakai 3 jam, itu lumayan banget ya. Tapi kalau dari pemakaian gua pribadi, ini mungkin pemakaian gua sehari-hari lah ya. Biasanya kalau gua setelah 5 hari gua pakai untuk TWS-nya, gua bakal charge untuk charging case-nya. Dan biasanya setiap hari itu gua pakai TWS-nya kurang lebih selama 2 jam. Jadi seenggaknya di sini kalau di pemakaian gua digunakan kurang lebih selama 10 jam dengan charging case-nya, udah aman ya, gak pernah lowbat tiba-tiba untuk baterai TWS-nya. Dan gua cas tadi itu bukan berarti baterai TWS-nya ini habis ya, tapi emang gue lagi inget aja untuk ngecas TWS-nya. Jadi daripada TWS-nya tiba-tiba habis gitu kan untuk baterainya, pas gue lagi butuh-butuhnya ya lebih baik gue charge sebelum baterainya ini habis. Nah, lalu gimana cara konekin TWS Huawei FreeBuds SE2 ini? Menurut gue sih ini agak cukup repot ya, beda dengan TWS-TWS lain lah. Jadi sama pemakaian gue ya, TWS ini tuh dia cuma setia di satu device aja. Jadi kalau kalian mau pindah-pindah device, misalkan kalian pertama kali pakainya di HP, terus tiba-tiba kalian pengen pindahin konekin TWS-nya ke Huawei Watch Fit 4, itu kalian harus reset lagi untuk pairingnya lewat TWS-nya langsung. Caranya ini, yang pertama kalian pastikan dulu untuk kedua TWS-nya, untuk kedua buds-nya ini ada di charging case-nya. Lalu kalian tekan aja agak lama di bagian touch sensornya secara bersamaan ya. Dan di sini kalau kalian lihat LED indikatornya akan berubah jadi warna putih dan berkedip ya untuk LED indikatornya ini. Lalu setelah LED indikatornya ini berkedip, kalian konekin aja TWS-nya lewat device kalian. Baik kalian konekin di HP ataupun ke Huawei Watch Fit 4. Dan kalau misal udah terkonek ke suatu device, nanti ketika kalian buka untuk charging case-nya, dia otomatis akan terkonek ya. Begitupun sebaliknya, kalau kalian tutup untuk case-nya, TWS-nya ini pun akan otomatis terdisconnect. Cuman kalau kalian koneknya ini ke Huawei Watch Fit 4, meskipun sebelumnya udah terkonek gitu kan, kalian harus tetap konekin lagi ya di Huawei Watch Fit 4-nya, biar nanti bisa terkonek lagi untuk TWS-nya. Jadi bedanya kalau di HP, kalau gua lihat ya, itu dia bakal terkonek otomatis. Tapi kalau di Huawei Watch Fit 4 ya, kalian harus tap lagi ya di bagian pengaturan Bluetooth-nya. Lalu soal touch sensornya, di sini untuk kontrol musik, kalau gua perhatiin ya, ini tuh nggak banyak sih. Paling cuma tap 2 kali untuk play and pause, sama tap 3 kali untuk pindah ke musik berikutnya. Lalu untuk telepon juga sama ya, cuma bisa tap 2 kali aja untuk angkat tutup teleponnya. Untuk kontrol volume suara, sayangnya di sini gua nggak nemu ya. Kalau kalian mungkin nemu gimana cara kontrol volume suara lewat TWS-nya, bisa banget share di kolom komentar ya. Kemudian yang berikutnya, ternyata untuk TWS Huawei FreeBuds SE2 ini ada aplikasinya loh. Nama aplikasinya ini adalah AI Live. Jadi ini aplikasi khusus dari Huawei ya. Untuk aplikasinya ini bisa kalian download lewat barcode yang ada di belakang boxnya. Ataupun kalau kalian mengunjungi website dari Huawei, nanti kalian bisa download juga sih lewat websitenya. Nah, di aplikasinya ini bisa ngatur apa aja sih? Kalau gue lihat di sini nggak banyak ya yang bisa disetting. Yang pertama, di sini kalian bisa ngelihat untuk status baterainya, baik TWS-nya maupun charging case-nya, bisa kalian lihat berapa persen lagi nih untuk baterainya. Lalu di sini juga kalian bisa atur untuk efek EQ-nya ya. Di sini disediakan ada 4 macam EQ. Sayangnya untuk ngatur manual EQ-nya ini itu nggak bisa. Jadi paling bisanya cuma milih efek EQ yang udah disediakan di sini. Kemudian untuk touch sensornya tadi bisa kalian custom juga ya. Cuma emang setelah gua lihat-lihat untuk kontrol volume suara ini nggak ada. Palingan di sini adanya untuk settingan AI assistant. Agak sayang sih, kok nggak bisa gitu untuk kontrol volume suara lewat TWS-nya langsung. Nah, tapi ada yang menarik juga nih. Kalau kalian sering hilang sebelah untuk TWS-nya, kalian bisa cari TWS-nya ini lewat aplikasi ini. Kalau kalian aktifkan, di sini TWS-nya ini akan berbunyi ya.
Ini cocok banget sih buat gua yang sering nonton ketiduran dan paginya TWS-nya ini lepas gak tahu kemana. Nah, sekarang bisa gua cari nih lewat aplikasi ini. Lalu selanjutnya di sini pun ada menu pembaruan dan menu pengaturan. Paling ya gitu aja sih untuk aplikasinya. Kemudian soal hasil suaranya, bagi gua yang bukan pecinta audio, suara yang dihasilkan TWS Pribad SE2 ini udah sangat bagus ya. Kalau gua dengerin sih suaranya ini lebih ke balance dan vokalnya ini jelas. Lalu suara yang dihasilkannya juga jernih, clear gitu loh untuk kedengerannya. Gue nggak bisa menjelaskan lebih detail ya, karena gue sendiri tuh masih belum paham ya soal audio tuh. Ya intinya suaranya kalau di kuping gue enak-enak aja. Bagi gue yang sering pakai TWS di harga 100 ribuan, jelas TWS Pribad SE2 ini udah beda kelas dan berasa cukup premium dibanding TWS-TWS sebelumnya yang pernah gue pakai. Jelas ini beda kelas ya dengan TWS yang pernah gue pakai. Karena TWS gue palingan ya harganya 100 ribuan kalau nggak di bawah 100 ribu gitu. Untuk harganya, TWS Pribad SE2 ini di harga 300 ribuan ya. Ternyata harganya ini agak lumayan. Bahkan gue kalau beli terpisah kayaknya nggak mau ya, karena lumayan guys, 300 ribuan loh untuk harganya. Cuma kalau gue riset lebih lanjut, ternyata harga segitu udah nggak worth it lagi ya kalau kalian mau beli terpisah. Karena di official store-nya Huawei, yang seri Pribad SE2 ini udah discontinue, udah nggak dijual lagi ya. Karena udah ada penerusnya, yaitu si Pribad SE3. Dan harganya ternyata sama aja sih, di harga 300 ribuan. Jadi dengan fitur yang lebih update dan harganya juga sama, ya sekalian mending beli yang Pribad SE3. Jadi kayaknya kalau beli terpisah sekarang, harganya udah nggak masuk. Mendingan sekalian beli yang Pribad SE3. Nah, untuk simpulan videonya, TWS Pribad SE2 ini, kalau sebagai bonusan, jelas ini sangat worth it ya. Apalagi ini kan bonusan dari Huawei Watch Fit 4, yang bisa juga langsung connect ke TWS. Jadi Pribad SE2 ini bisa jadi pelengkap ya, kalau kalian mau Huawei Watch Fit 4-nya bisa dipakai lebih maksimal, yaitu bisa kalian pakai sambil dikonekin ke TWS. Kan itu lebih asik ya, bisa kepake gitu loh untuk fiturnya kalau ada Huawei Pribad SE2 ini. Tapi kalau beli terpisah, TWS Pribad SE2 ini menurut gua kurang menarik sih dan harganya agak lumayan ya. Apalagi tadi gua jelasin harganya ini udah nggak masuk ya, karena udah ada Huawei Pribad SE3. Jadi gitu aja untuk video kali ini. Kalau mungkin ada yang mau ditambahkan, tambahkan aja di kolom komentar. Atau kalau mau ini koreksi dari apa yang gua jelasin, mungkin gua salah-salah kata, mungkin gua juga keliru dalam penjelasan gua, silahkan juga tambahkan di kolom komentar. Thank you para baik kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye!